그리 다운돼 있어. Annyeong, perkenalkan saya adalah ketua kelompok 5. Di video ini kami membahas tentang Korea Selatan, di mana negara ini dikenali sebagai negara yang digemari oleh banyak kaum hawa. So guys, stay tuned and happy watching. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat tentang Korea Selatan. Jadi sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Korea Selatan pada 15 Agustus 1948. Meskipun Singmenri telah mendeklarasikan pembentukannya di Seoul pada 13 Agustus, setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis, lama-kelamaan menjadi otokratis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960. Republik kedua yang benar-benar demokratis harus dijatuhkan oleh rezim militer yang otokratis dalam waktu yang singkat. Republik keenam merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas liberal. Ya, jadi itu satu sejarah singkatnya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Sarangheo. Korea Selatan adalah negara yang mencakup Asia Timur, tepatnya di bagian selatan. Luas Korea Selatan adalah 100.339 km, lebih kecil dibanding Korea Utara. Hanya 30% daratan di Korea Selatan mencakup daratan rendah, karena sebagian besar Korea Selatan memiliki daratan tinggi dan pegunungan. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian terendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk, terdapat banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yeosu, Gimhae, dan Busan. Korea Selatan beriklim sedang karena terletak pada bagian kawasan curah hujan Asia Timur. Pengaruh massa udara dari dataran Asia lebih besar terhadap cuaca di Korea Selatan dibanding pengaruh dari Samudra Pasifik. Korea Selatan memiliki sekitar 3.000 pulau. Sebagian besar adalah pulau kecil dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar dari barat hingga selatan Korea Selatan. Pulau Jeju yang terletak sekitar 100 km di bagian selatan Korea Selatan adalah pulau terbesar dengan luas 1.845 km. Musim dingin berlangsung selama 3 bulan, sedangkan musim panas jauh lebih singkat. Namun sangat panas, basah, dan lembab. Cuaca paling terbaik muncul pada musim semi dan juga musim gugur. Tentang sistem politik Republik Korea Selatan. Politik Republik Korea Selatan berbentuk Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial. Presiden adalah kepala negara dan menganut negara sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Kekuasaan yudisial bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif maupun legislatif dan terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1948, Konstitusi dan UUD Republik Korea telah diamandemen sebanyak 5 kali. Masing-masing amandemen menandakan berdirinya pemerintahan Republik yang baru. Saat ini, Republik ke-6 dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987. Kondisi ekonomi negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan ke-15. Ini berdasarkan PDB atau Produk Domestik Bruto. Nilai ekspor negara Korea Selatan menduduki 8 besar di dunia, sedangkan nilai impornya menduduki peringkat ke-11 di dunia. Selain sebagai negara yang memiliki akses internet yang tinggi, monitor layar datar, semikonduktor memori, dan telepon genggam, negara Korea Selatan juga berada dalam peringkat pertama. Peringkat ini diraih untuk pembuatan kapal.
Nah, selain itu, negara Korea Selatan juga menduduki peringkat ketiga untuk produksi ban, peringkat keempat untuk serat sintetis, peringkat kelima dalam bidang otomotif, dan peringkat keenam dalam bidang baja. Lebih lanjut, negara Korea Selatan menduduki peringkat ke-19 dalam indeks kemudahan berbisnis dan peringkat ke-31 dari 179 negara dalam indeks kebebasan ekonomi. Namun pada tahun 2020, pemerintah Korea Selatan mengumumkan darurat kondisi ekonomi atas berkembangnya wabah virus corona. Presiden Korea Selatan memerintahkan kabinetnya agar menyiapkan kebijakan khusus untuk meminimalisasi dampak virus corona yang mengancam pertumbuhan ekonomi negara Korea Selatan. Wabah virus corona telah menyebar ke 28 negara di dunia, mengancam perekonomian global. Produk-produk ekspor impor Korea Selatan ke sejumlah negara juga menurun sejak adanya virus corona. Oke, pada saat ini kita masuk dalam relasi Korea Selatan dan Indonesia. Relasi antara Korea Selatan dan Indonesia disebut sebagai hubungan bilateral. Kedua negara ini memiliki visi, nilai, dan keinginan untuk berkontribusi pada komunitas internasional sebagai kekuatan menengah yang sama. Bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Bentuk kerjasama yang pertama adalah kerjasama militer. Pertumbuhan perdagangan dan investasi yang cepat membuat pemerintah menyetujui persekutuan strategis pada tahun 2006. Indonesia dan Korea Selatan berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer gabungan, termasuk jet tempur KF atau IFX. Proyek ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung pada upacara wisuda Akademi Angkatan Udara Korea pada tahun 2001. Persyaratan operasional awal untuk program KFX atau IFX seperti yang dinyatakan oleh Agency of Defense Development adalah pengembangan jet berpilot tunggal bermesin ganda dengan teknologi siluman melebihi kemampuan Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon, namun tidak lebih baik dari Lockheed Martin F-35 Lightning II. Dan yang kedua, kita masuk dalam politik. Pada tahun 2019, hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-46. Langsung. Korea Selatan menjadi rekan dagang terbesar Indonesia keempat pada tahun 2012. Korea Selatan juga menjadi penanam modal asing terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai 1,98 miliar US dollar investasi. Oke, hubungan kerjasama dua negara memasuki babak baru, yaitu pada kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Indonesia pada tanggal 8-10 November tahun 2017 dalam rangka Republic of Korea, Republic of Indonesia Joint Vision Statement to Co-Prosperity and Peace. Dan juga kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership dengan fokus kerjasama pada 4 era, yaitu pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, people-to-people exchanges, bekerja sama dalam regional dan global. Banyak band dan artis Korea Selatan kerjasama yang terakhir adalah kunjungan kenegaraan.
Presiden Chun Dong-hwan mengunjungi Indonesia pada bulan Juli 1981. Pada tahun yang berikutnya, Presiden Soeharto mengunjungi Korea Selatan pada bulan Oktober 1982. Pada bulan November 1988, Presiden Roh Tae-woo mengunjungi Indonesia. Presiden Kim Yong-sam mengunjungi Indonesia pada bulan Oktober 1994. Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengunjungi Korea Selatan 2 kali pada tahun 2000, yakni pada bulan Februari dan Oktober. Pada bulan yang sama, Presiden Kim Dae-jung mengunjungi Indonesia pada bulan November 2000. Presiden Megawati Soekarno Putri mengunjungi Korea Selatan pada bulan Maret 2002. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Korea Selatan pada saat IPEC Summit di bulan November 2005. Pada Desember 2006, Presiden Roh Moo-hyun mengunjungi Indonesia untuk menandatangani persekutuan strategis bersama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Digunakan di negara Korea Selatan. Sistem penulisan bahasa Korea yang asli itu disebut Hangul, yaitu sistem yang silabik dan fonetik. Aksara-aksara Sino-Korea atau Hanja juga digunakan untuk menulis bahasa Korea. Walaupun kata-kata yang paling umum digunakan merupakan Hangul, lebih dari 70% kosakata bahasa Korea terdiri dari kata-kata yang dibentuk dari Hanja atau diambil dari bahasa Mandarin. Hangul ditampilkan dalam bentuk terpublikasi. Raja Sejong menamakan alfabet ini Hunmin Jeongeum atau suara yang tepat untuk diajarkan kepada rakyat. Alfabet ini sekarang dinamakan Hangul yang bermakna alfabet Han atau alfabet agung. Pada perkembangannya, Hangul makin banyak digunakan bahkan pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Kini Hanja hanya dijumpai pada tulisan-tulisan akademik dan resmi, sedangkan hampir semua papan nama jalan, petunjuk, bahkan tulisan-tulisan informal ditulis dalam Hangul. Hangul sepertinya merupakan abjad fonetik atau alfabet, karena setiap hurufnya merupakan lambang vokal dan konsonan yang berbeda. Alfabet Hangul terdiri dari 24 huruf, yaitu 14 huruf mati atau konsonan dan 10 huruf hidup atau vokal. Sebenarnya, Hangul masih mempunyai 3 konsonan dan 1 buah huruf vokal, akan tetapi telah dihilangkan. Setiap tanggal 9 Oktober di Korea Selatan diperingati sebagai Hari Hangul. Di Indonesia juga populer kata-kata yang berarti aku cinta kamu. 감사합니다. Terima kasih. 안녕하세요. Apa kabar? Selamat ulang tahun. Kakak laki-laki, Samchun paman, dan juga Chongsong Hamida yang berarti minta maaf. Yang ada di Korea Selatan. Pertama, dilarang mengenakan sepatu di tempat ibadah atau rumah orang. Kedua, dilarang menginjak furniture. Ketiga, dilarang makan atau minum di tempat umum sambil berjalan. Keempat, dilarang letakkan ibu jari di antara jari tengah dan jari telunjuk sambil mengepalkan tangan, karena ini adalah tindakan cabul. Yang kelima, dilarang gunakan tinta merah ketika menulis surat. Ini adalah simbol kematian dan dicadangkan hanya untuk menulis nama-nama orang yang sudah meninggal. Itu dianggap sial dan menunjukkan kamu berharap kematian pada si penerima. Yang terakhir, jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang pertama kamu kenali. Victoria Inola Tomboy. Saya Monika. Saya Graciela Malu. Graciela Tiko Alu. Saya Natalia Mawati. Saya Medical Tampi. Saya Lydia Sunya Ayu. Saya Nurani Sama. Saya Alfamay Saruri. Saya Bintang Pratama Jaya.